Hai, welcome to Hydro Farm TV. Nama saya Wirawan. Hari ini kita membicarakan kebiasaan diet yang salah. Banyak orang melakukan diet dengan harapan bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Sayangnya, kurangnya pengetahuan tentang cara diet yang benar membuat banyak orang melakukan cara diet yang salah. Loh, kok bisa gitu, Pak? Diet yang salah justru tidak akan membawa hasil yang manfaat. Malah sebaliknya, Anda bisa terkena bahaya yang mungkin tidak disangka-sangka, malah bisa jadi resiko kenaikan berat badan yang tinggi. Marilah kita simak ini sama-sama mengenai beberapa poin yang akan menjadi fatal buat kita. Nah, nomor satu yang sering orang anggap diet itu benar padahal salah, yaitu tidak sarapan pagi. Melewatkan waktu sarapan bukan cara diet yang dianjurkan. Itu salah. Jika tidak sarapan pagi, kadar gula darah yang rendah dapat memicu peningkatan hormon lapar kita. Efeknya, keinginan untuk mengkonsumsi makanan tidak sehat dan makanan berlemak akan jauh lebih besar dan bisa makan lebih banyak dengan porsi yang besar di siang harinya. Selain itu, melewatkan sarapan juga dapat menurunkan mood, meningkatkan resiko obesitas. Malah makan lebih banyak, malah jadi gemuk. Jadi, keseimbangan gula dan insulin dalam tubuh juga akan terganggu sehingga tubuh selalu merasa lapar aja terus. Karena kita kurang makan, ya rasa lapar, akhirnya apa? Banyak comotan, banyak mipil. Itulah yang menjadi tidak baik kalau kita lewatkan sarapan pagi. Nah, nomor 2 adalah menghindari makan malam. Banyak orang yang selalu skip makan malam. Itu salah kalau mau diet cara begitu. Karena kenapa? Belum ada research atau bukti nyata bahwa tidak makan malam itu bisa menurunkan berat badan kita. Harus makan malam, cuman porsinya kecil. Kalorinya dikurangin. Jangan terlalu over kalori, jangan terlalu kenyang. Itu aja kuncinya. Nah, nomor 3, menurunkan berat badan dengan menahan lapar. Nah, itu salah. Karena diet menahan lapar justru menyebabkan pertambahan berat badan kita. Kok bisa? Karena nafsu makan kita akan mungkin lebih besar daripada sewajarnya. Selain itu juga, menahan lapar beresiko menyebabkan tubuh kekurangan nutrisi dan energi untuk kita bergerak sehari-hari. Itu salah, nggak baik ya. Kita juga bisa mencoba membagi porsi makan menjadi lebih kecil aja dengan frekuensi yang lebih sering. Juga bisa mengurangi porsi makan dengan cemilan. Ya makanlah buah-buah, roti gandum, supaya bisa lebih rata gizinya, nutrisinya, dan kita juga nggak gemuk gitu loh. Nah, nomor 4 itu berhenti mengonsumsi cemilan. Anggapan ini juga tidak sepenuhnya benar, ya. Camilan di sela-sela waktu makan utama tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Yang salah bukan pada kebiasaan makan camilannya, tapi jenis camilan yang dikonsumsi harus yang benar, harus yang sehat. Daripada makan camilan keripik atau coklat, es krim, dan lain-lainnya, lebih baik pilihan buah-buah yang segar, sayur-sayuran, bubur kacang hijau. Itu juga enak kok, sehat juga kok, ya. Nomor 5 adalah tidak menghiraukan kalori dari minuman.
Tahukah Anda bahwa minuman cepat saji itu justru yang mengandung kalori dan gula yang paling tinggi? Kita nggak sadar, walaupun dia bilang, wah ini adalah less sugar atau kurang gula. Bohong. Karena itu gula kimia, kandungan gulanya sangat tinggi, kalorinya sangat tinggi. Nah, bahkan minuman berlabel jus minum atau jus-jus buah gitu ya, itu juga mengandung kalori gula yang sangat-sangat tinggi sehingga dapat menambah asupan kalori hariannya kita. Termasuk makanan berlabel rendah lemak. Kadang-kadang justru mengandung bahan lain dengan kadar tinggi seperti gulanya yang dinaikin. Nah, itu semua udah tidak sehat. Padahal saat melakukan diet, membatasi asupan kalori menjadi hal wajib yang perlu Anda lakukan. Ya. Nah, di dalam nomor 6, ini agak berat sedikit, yaitu hindari asupan karbohidrat, protein, dan lemak. Selain karbohidrat dan protein, tubuh kita tetap membutuhkan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi serta memperbaiki sel di dalam tubuh kita sendiri. Makanya kita hanya perlu bijak dalam memilih makanan berlemak, yaitu pilihkan makanan yang mengandung lemak sehat. Seperti apa, Pak? Seperti buah alpukat, kacang-kacangan, ikan, dan biji-bijian, VCO, virgin coconut oil, dan olive oil. Batasilah makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans, seperti daging merah, mentega, berbagai makanan olahan yang tidak sehat, seperti keripik, kerupuk, berbagai kue, itu semua makanan yang tidak sehat. Ya, kita harus pinter-pinter memilih makanan yang tepat buat tubuh kita kalau kita lagi sedang diet. Nah, nomor 7 adalah menghindari lemak. Ada sepepatah, makin banyak lemak, makin banyak kalori masuk sehingga berat badan kita naik. Nah, pada ahli sudah sepakat kalau diet rendah lemak adalah cara yang salah. Saat Anda mengurangi lemak, Anda harus menggantinya dengan yang lain. Jadi ini bukan pengurangan kalori, ini hanya menggantikan kalori dari lemak dengan kalori dari karbohidrat dan gula. Kata Dr. Amy Rothberg, Direktur University of Michigan Weight Management Program. Dia ngomong, tubuh tetap memerlukan lemak. Pastikan Anda memenuhi kebutuhan lemak Anda dari minyak-minyak yang sehat. Yaitu yang tadi kita bilang, kalau badan kita tidak punya lemak, malah kita jadi sakit. Kita harus makan lemak, cuman lemak yang sehat. Nah, sekarang kita masuk nomor 8, yaitu diet tanpa garam. Diet tanpa garam menjadi diet yang sedang populer sekarang nih. Orang bilang, oh kalau lu nggak makan garam bisa kurus. Padahal nggak boleh loh. Makan tanpa menambahkan garam sedikit pun justru dapat membahayakan tubuh kita. Pasalnya, tubuh tetap membutuhkan asupan garam, terutama untuk produksi hormon tiroid. Memelihara keseimbangan cairan tubuh kita supaya balance. Menjaga aktivitas sel syaraf, kontraksi, serta relaksasi otot kita, meningkatkan fungsi otak kita juga. Sebaiknya konsumsi garam. Garam apa? Garam table oke, but paling baik garam sea salt, garam laut. Nah, namun asupan garam dibutuhkan untuk harian tidak boleh sampai juga kelebihan. Kalau kebanyakan juga resiko. Kelebihan garam juga bisa meningkatkan resiko hipertensi, stroke, jantung, dan masalah ginjal juga. Jadi, kalau kita sudah diet, nggak boleh nggak makan garam, but harus makan garam yang baik. Porsinya nggak usah terlalu banyak, sewajar aja. Jangan kelebihan bahwa, oh tidak makan garam sama sekali untuk supaya bisa cepat kurus. Salah, itu malah membahayakan tubuh kita.
Sama sekali kalau kita nggak ada garam, bahaya sekali. Nah, nomor 9, ini interesting sekali, adalah olahraga berlebihan, berat badan lebih cepat turun. Ini merupakan mitos yang tidak perlu dipercaya. Faktanya, penurunan berat badan akan berhasil jika kamu dapat melakukan perubahan sedikit demi sedikit pada gaya hidup yang dijalani dan melakukan secara konsisten. Pelan-pelan, nggak boleh mendadak. Dibandingkan olahraga secara ekstrim, wah, gerak badan, lebih baik kamu memulai dengan cara olahraga ringan, sedikit-sedikit. Seperti berjalan kaki setiap hari, bersepeda setiap minggu juga bagus. Dianjurkan olahraga sekitar 20-30 menit setiap harinya, atau sekitar 150 menit per minggu saja cukup. Nggak usah over. Jangan lupa beristirahat yang cukup dan atur pola makan juga. Ini namanya balance. Badan kita adaptasi secara pelan-pelan, otomatis badan kita jadi sehat dan gemuknya jadi berkurang. Itulah intinya. Nah, nomor 10 adalah supaya kurus, kamu harus perlu minum banyak air. Ini juga belum sepenuhnya benar. Kenapa? Karena prinsipnya, kalau kita bilang air putih memang penting untuk mendukung metabolisme tubuh yang baik dan mencegah dehidrasi. Tapi nyatanya, kalau meminum air banyak saja tidak banyak berperan dalam menurunkan berat badan Anda. Terlebih jika melakukan diet hanya dengan meminum air putih tanpa mengkonsumsi makanan yang lain-lainnya pun, itu juga salah. Pola diet seperti itu tidak dianjurkan karena justru berisiko menyebabkan kekurangan nutrisi dan jatuh sakit. Mengonsumsi air dapat bermanfaat secara maksimal untuk menurunkan berat badan jika disertakan dengan perubahan gaya hidup menyeluruh, seperti olahraga secara teratur dan pola makan yang sehat. Nah, nomor 11, kekurangan serat. Diet dengan membatasi asupan kalori hariannya itu tanpa sadar juga menurunkan asupan serat harian. Padahal serat sangat dibutuhkan untuk membantu menurunkan berat badan kita dengan cara menahan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, serat juga berfungsi membantu melancarkan pencernaan Anda. Kalau kita tidak ada serat sama sekali, juga salah. Nah, nomor 12. Puasa makanan penutup. Seperti dessert lah, yang manis-manis lah, atau yang kue-kue dah. Padahal Anda masih tetap bisa menikmati hidangan penutup berupa dark chocolate. Yaitu kita bilang dark chocolate tidak akan membuat Anda merasa bersalah. Justru kandungan polifenol dan flavonoid yang tinggi dalam dark chocolate ini dapat membantu Anda menyerap lemak dan karbohidrat. Bagus semestinya. Nah, nomor 13 yaitu memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan. Kebiasaan memuntahkan kembali makanan yang telah dimakan secara paksa merupakan gangguan psikologis yang bisa membahayakan tubuh kita. Efek sampingnya yang dialami cukup serius. Nah, itu seperti kulit dan rambut yang kusam, kerusakan kelenjar air liur, osteoporosis, gangguan menstruasi, gangguan irama jantung, salah satu juga sembelit, gangguan emosi. Nah, nomor 14 adalah minum obat pelangsing tanpa pengawasan dokter. Banyak yang makan obat untuk kuruskan, bohong.
tidak ada obat yang bisa kuruskan. Karena kemakan sama promosi atau iklan bahwa makan obat bisa langsingkan, bisa kuruskan kita. Itu tidak benar. Apalagi kalau kita sekarang minum obat pelangsing tanpa konsultasi sama dokter, sama pengawasan nutrisionis, dan lain-lainnya. Itu bahaya sekali loh. Seringkali obat-obat itu tidak official, tidak sah, tidak pernah ada lab-nya, malah bisa dapat penyakit yang kita tidak harapkan. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa belajar bahwa diet harus cara yang dengan merubah pola makan kita, pola gaya hidup kita yang sehat. Otomatis kita sehat, badan kita pun juga otomatis jadi sehat dan diet sendiri otomatiknya. Ya, ini harus cara pelan-pelan, tidak boleh di-push dalam sebulan langsung kurus. Itu salah, itu tidak benar. Atau orang pakai suntikan, makan pil, itu salah. Yang baik adalah robah gaya makan dan hidup kita secara pelan-pelan, porsi makannya dikurangin perlahan-lahan, itulah yang kita mau, ideal berat badan kita. Bila Anda suka video ini, kasihlah kami banyak jempol. Dan klik subscribe dan tombol lonceng di channel kami ini untuk mensupport kami bisa lebih lanjut memproduksikan video-video yang lebih baik lagi. Share kepada teman-teman apabila mereka membutuhkan informasi dari video kami ini. Klik www.hydrofarm.co.id bila perlu informasi lebih lanjut. Dan ketik di channel kami pun juga pertanyaan-pertanyaan Anda, kami usahakan satu persatu menjawabnya. Good in, good out. Sampai jumpa. Thanks for watching.